untuk materi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang Cahyono. Di sini terkait tentang manajemen resiko di laboratorium. Kepada Bapak Bambang Cahyono, kami persilakan. Saya lagi mencari ruangan, apakah di sini ataukah saya harus pindah ini. Tapi nggak apa-apa lah, biar teman-teman saya juga dengar gimana kalau saya ada pelatihan gitu ya. Baik, Mbak Sulis, kedengaran suara saya, Mbak Sulis? Ya, sudah terdengar Bapak. Kedengaran bagus ya. Ya. Bapak Ibu semuanya selamat pagi. Dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan istilahnya kalender, sebetulnya kalender untuk manajemen risiko ini hari Senin, ya, Mbak Sulis. Tapi ya, saya minta izin kepada Bapak Ibu semuanya, hari ini akan dilanjutkan dulu dengan manajemen risiko dengan catatan bahwasanya yang hari Jumat untuk presentasi ya, kalau nggak salah ya, dari Pak Munadi dan Bu Diana itu nanti akan diberikan pada waktu hari Senin. Jadi Bapak Ibu punya waktu untuk mempersiapkan hari Sabtu Minggu gitu ya, Mbak Sulis ya. Ya, saya barangkali nanti tidak banyak ya, jam 9 seperempat lah sudah selesai gitu ya. Saya hanya memberikan pengantar, kemudian saya memberikan satu contoh. Pengantar saya ini lebih banyak seperti biasanya adalah diskusi gitu ya. Terus kemudian nanti berikan contoh dan recording in progress. Harapkan tugasnya hari ini juga bisa selesai, gampang kok, gampang ya, sudah ada. Dan sebetulnya yang masalah manajemen risiko ini juga Bapak Ibu sudah membuat, kalau saya lihat ada jadwal khusus untuk manajemen risiko ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang menuntut bagaimana, terus caranya mengatasinya bagaimana, setahu saya tugas tanggal berapa itu oleh Pak Istadi atau oleh siapa? Ya, sudah ada di sana. Nanti formnya itu saja dipindah ke form yang saya buatkan, gitu ya. Bapak Ibu, ini sekedar intermezzo saja. Kalau misalkan saya nggak berdoa ya, ini ada ibu-ibu pasti juga protes. Bayangkan seandainya kita hidup berumah tangga, ya. Hidup berumah tangga itu resiko utamanya apa ya kira-kira yang akan kita hadapi? Yuk, yang Pak Dwi dulu yang ini Pak Dwi dari mana ini? Pak Dwi, resiko berumah tangga itu gimana Pak Dwi? Yuk. Ya, sebarang apa? Ya, resikonya apa? Kira-kira datangnya dari mana? Gimana? Ekonomi, ya, masalah ekonomi, ya, ngatasinya gimana? Kalau dulu telur satu untuk satu orang, sekarang satu telur ditambah dengan gitu ya, tepung gitu ya, supaya gedenya sama gitu ya. Mengatasinya, ya, cara mengatasinya. Sekarang kita bicara seperti itu. Jadi masalah ekonomi, masalah apa lagi? Orang ketiga kira-kira ini enggak, Pak, mantannya kira-kira menjadi masalah enggak? Resikonya tinggi enggak? Emang idealis nih Pak Dwi. Pak Fizal punya resiko itu enggak Pak Fizal? Pak Yizal. Ya Pak, ya, pengakuan yang mungkin tidak akan terjadi. Tapi saya mau tanya Pak Fizal, ya, mungkin terjadi. Kemungkinan terjadinya kecil atau besar? Nah, kalau menurut saya karena apa ya? Karena tahu diri saya gimana, kecil. Kemungkinannya kecil ya. Tadi Pak Dwi itu tadi faktor ekonomi. Itu kemungkinannya besar atau kecil, Pak? Kemungkinan besar. Kalau misalkan angka 0 sampai 10, ya, kemungkinan itu Pak Dwi memberi skor berapa, Pak Dwi? 7. Pak Yisal tadi kalau 0 sampai 10 itu kemungkinan terjadinya berapa, Pak Yisal?
1, Pak. 1. Nah, 1 kali 7. Ya. Aduh, ini Pak Rizal ya, 1. Kemungkinannya kecil, tapi faktor resikonya kalau saya beri skor 1 sampai 100, Pak. Ya. Faktor resikonya. Ya, rumah tangga itu akan bubar atau apa ya. Kalau Pak saya kasih skor 1 sampai 100, resikonya itu besar atau kecil, Pak? Resikonya terhadap rumah tangga itu, Pak Rizal. Besar sekali ya tentunya ya. Skornya kira-kira berapa, Pak Rizal? 100 gitu? Bisa ya, 100, Pak. Sekali terjadi pasti akan bubar rumah tangga itu, betul nggak, Pak Rizal? Nah, kalau ekonomi, Pak Dwi, ya ekonomi, kalau Anda resikonya itu berapa kalau 1 sampai 100, Pak Dwi? Ya kecil, resikonya kecil karena kita bisa berumah saling mengerti dan ada seperti itu ya, komunikasi yang baik dan lain sebagainya, solusinya seperti itu. Nah, itu yang akan saya berikan gambaran pada hari ini, gambaran umumnya seperti itu. Andaikan Anda itu berumah tangga ya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga saudara? Contohnya tadi Pak Dwi, ekonomi, ya betul. Saya tanyakan Pak Dwi, faktor orang ketiga atau mantan pacar kita, apakah itu akan mempengaruhi? Katanya Pak Dwi tidak. Tapi Pak Zal bilang itu mungkin terjadi. Itu masih muda Pak Dwi, baru pengantin baru ya ngomongnya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Dan faktor risikonya, kemungkinannya itu kecil sekali, memang betul Pak. Tapi resikonya itu besar. Ya. Sama dalam hal mengelola suatu laboratorium, Pak. Jadi kita harus bisa melihat faktor apa saja yang menyebabkan istilahnya proses di dalam laboratorium itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Khususnya yang berhubungan dengan mitigasi resiko. Ya, ini yang akan kita berikan. Baik, menarik ya pelajaran hari workshop hari ini. Saya mulai dengan keutuhan rumah tangga dulu, saya pancing-pancing, kelihatannya ini nanti 3M itu ya, mawaddah warum ya. Saya ini hanya sekedar intermezzo aja. Kemudian seperti biasanya saya sebetulnya sudah membuat satu istilahnya satu draft gitu ya. Nah, ini kok malah belum saya buka ya Mbak ya. Saya baru datang sampai kantor ini. Kalau di Indonesia bagian timur ini udah mau Jumatan barangkali. Belum ya. Okay. Bapak Ibu ini nanti saya berikan Mbak Sulis saja ya, atau saya kirim ke panitia, kemudian kita baca satu persatu, kemudian nanti ada form itu yang tolong cara mengisinya bagaimana. Bapak itu udah merupakan suatu dokumen ya, dokumen itu nanti bisa untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Nanti saya akan share deh ini dokumen ini. Oke. Coba saya bukanya dulu. Yang saya malah kelupaan buka ini. Is lokal USB. Sebentar aja ya. Bahan workshop PLP ya. Bambang Cahyono, analisis resiko. Oke, saya share sekarang. Saya share screen. Saya mana share screen-nya? Iya. Naik ya, aku ngajari pihak orang ketiga ya, ngajarinya jelek ya, tapi enggak ya. Bukan itu maksud saya ya. Udah kelihatan ya ini saya bahan ajarnya atau outline lah ya. Jadi bahan-bahan yang saya berikan ini sebetulnya susah dicari ya, karena ini adalah barang baru. Dulu ISO sebelumnya tidak ada. Ya, tetapi ISO 17025 yang terbaru ini mitigasi resiko, analisis resiko itu muncul, dan itu biasanya yang menjadi debat pada saat kita akreditasi, karena memang belum ada aturan atau form yang khusus untuk mengisi mitigasi resiko. Ya, form yang saya berikan di sini silahkan saja kalau Anda buka
di Google gitu ya, Anda bisa melihat bahwasanya di Google sendiri formnya itu bermacam-macam. Jadi ini adalah salah satu satu contoh nanti formnya yang akan saya berikan ini yang ada di yang saya usulkan gitu ya. Silahkan aja dikembangkan sendiri-sendiri. Baik, saya harapkan nanti Bapak Ibu peserta itu dapat membuat form dan prosedur pengisiannya ya, serta mempresentasikan dengan rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Mau pakai video atau nanti diskusikanlah sendiri kapan ada waktunya ya. Barangkali nanti sore udah bisa ini jadi ya. Jadi sistematikanya seperti ini, outputnya saya besarkan aja lah ya. Terus referensinya itu terus terang aja referensinya agak sulit karena panduan memang belum biasanya diberikan pada saat kita pelatihan seperti ini aja. Oleh karena itu referensi saya adalah sheet pelatihan yang diselenggarakan oleh Undip. Di samping juga ada beberapa yang saya ambilkan dari internet gitu ya. Bacaan yang lainnya ini saya berikan, coba dibuka aja sendiri Bapak Ibu semuanya. Nah, barangkali kalau saya berikan seperti ini, Pak siapa ya, silahkan aja lah, salah satu aja dibaca, terus kemudian kita diskusikan satu persatu ya. Jadi istilahnya konsep utama sistem ISO 17025 itu adalah, yang pertama adalah pendekatan proses, kemudian yang penting ya ini ya, kemudian yang utama lagi adalah pendekatan risk-based thinking, ya, berpikir berbasis suatu resiko yang akan terjadi seperti yang saya utarakan tadi. Kemudian yang ketiga adalah konsep utamanya adalah PDCA. Jadi plan, do, act, and check ya. Ini saya kira Pak Is pada waktu pertemuan pertama sudah mengungkapkan ini. Jadi apa yang tertulis itu dikerjakan, apa yang dikerjakan itu semuanya berdasarkan yang tertulis ya, intinya seperti itu. Itu adalah continual improvement. Jadi kita lalu kalau bekerja itu didasarkan pada fakta-fakta sebelumnya seperti apa, kemudian pengembangannya bagaimana, dan kita kerjakan untuk selanjutnya. Ya, proses PDCA saya kira ini sudah ya diberikan oleh Pak Is tadi ya. Halo semuanya, bisa salah satu menjawab? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya udah ya, PDCA nanti saya secara cepat aja. Pendekatan proses tahu saya juga sudah ya dilakukan oleh Pak Is ya. Dibaca aja lah Pak Dwi. Ini yang muncul kok Pak Dwi tok ya. Yang lainnya nggak muncul ya. Pak Dwi, saya munculkan semuanya aja Pak Dwi. Ya, silakan. Pak Dwi dibaca aja pendekatan proses itu apa Pak Dwi. Silakan. Ya. Ya. Report termasuk situ ya laporan ya. Jadi laporannya adalah berupa itu output maupun inputnya ya. Produk dan data-data itu termasuk juga report itu termasuk di dalam kategori input dan output. Okay. Nah, berikutnya adalah pendekatan risk-based thinking, berpikir berbasis resiko. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu persis bahwasanya ini di poin berapa ya? 4 ya kalau nggak salah ya, manajemen resiko ya. Itu sudah ada di sana. Kemudian poin 8 juga ada ya, manajemen risiko. Terus kemudian dibaca aja lah siapa mogo. Tadi kalau udah Pak Dwi, sekarang dari Pak Gede, dari mana Pak Gede? Ya, mogo. Ya, kita jelaskan satu persatu Pak. Ya, mogo. Ini yang berbasis risiko. Mogo. Pendekatan risiko, based thinking atau berpikir berbasis risiko. Yang pertama adalah klausal dalam ISO, itu IEX yang 17025 tahun 2017. Kemudian yang kedua,
Standar ini mewajibkan laboratorium untuk merencanakan dan menerapkan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Yang ketiga, mengatasi risiko dan peluang merupakan dasar untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen, mencapai hasil yang lebih baik, dan mencegah dampak negatif. Iya, bisa sampai di sini dulu, Pak ya. Dampak negatif itu berarti yang mana ini ya? Laboratorium bertanggung jawab untuk menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani. Iya, intinya seperti itu ya. Terus cara mengatasinya tadi saya belum tanya ya. Kalau resiko itu ada, bagaimana cara mengatasinya? Misalkan cari suami yang galak banget ya, supaya tidak ada orang ketiga ya Pak Dwi tadi ya. Kalau istrinya sering marah-marah nanti ya, curiga terus ya, nanti resiko itu akan terkurangi ya. Kemudian cara mengatasi ekonomi tadi contohnya adalah bagaimana kita berkomunikasi secara baik antara suami istri ya, sehingga itu resiko itu menjadi kecil. Itu yang kita sebut sebagai peluang ya. Jadi untuk mengatasi itu bagaimana membuat suatu resiko itu menjadi peluang atau opportunity, sehingga nanti akan bisa lebih berkembang malahan ya. Baik, kemudian berikutnya Pak Dwi, Pak Ketut masih bisa melanjutkan Pak Dwi? Dan itu harus dilakukan di laboratorium ya. Jadi manajemen laboratorium yang baik harus memprediksi faktor-faktor atau resiko apa saja yang akan terjadi di dalam laboratorium itu dan bagaimana cara mengatasinya ya. Oke, silakan. Oke, risk-based thinking dalam ISO 9001/2015 adalah termasuk aktivitas menilai setiap proses, aktivitas, keadaan internal maupun eksternal di mana ada pengaruh ketidakpastian dalam mencapai tujuan. Ya, jelas ya ini ya. Jelas ini ya. Kita lewati aja ke Bapak Ibu. Apa perlu ada yang perlu kita diskusikan kalimat ini? Jadi faktor apa saja yang berpengaruh baik itu eksternal maupun internal harus kita tulis ya, di mana itu nanti akan mempengaruhi ketidakpastian dalam mencapai tujuan. Artinya kalau kita lab analisis ya data yang kita sajikan, data yang kita keluarkan itu tidak sah atau tidak absah ya, tidak sahih gitu loh istilahnya. Faktor apa saja yang bertanya. Ya silakan. Ya silakan. Apa perbedaan antara ISO 9001/2015 ini dengan ISO 17025? Iya. 2012. Begini, ISO 17025 ya itu merupakan istilahnya gado-gado. Ada ISO 9001/2015 itu tentang manajemen di situ. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan di fakultas Bapak Ibu ya adminnya itu atau di tata usahanya manajemennya mau diakreditasi mau disertifikasi gitu ya, maka dasarnya adalah manajemen ISO 9001/2015 manajemen situ yang. Tetapi kalau ISO 17025 itu adalah proses manajemen termasuk juga masuk di sana. Ya, termasuk juga manajemen risiko sudah ada di sana. Jadi comot sana, comot sini, comot sana akhirnya menjadi 17025. Kalau 17025 itu ada beberapa item yang tidak ada di 9001. Contohnya bagaimana penggunaan alat, kemudian bagaimana pembuatan bahan dan lain sebagainya. ISO 9001 itu adalah manajemen, Bapak. Jelas manajemen yang didasarkan pada proses. Kalau manajemen yang didasarkan kepada dampak itu ada lagi. ISO-nya ISO berapa saya lupa. Ya, ini 9001 itu dasarnya. Ya, silakan. Berarti untuk yang ISO 17025 memang khusus untuk lab, Pak ya? Laboratorium analisis dan kalibrasi kalau Bapak Ibu lihat itu.
Kalau yang 29001 ini manajemen begitu Pak? Manajemen. Jadi ya, contohnya di kita gitu ya, di Undip itu bisa saya berikan gambaran. Fakultas Teknik, fakultasnya di Pak Istadi itu, Prof Istadi itu fakultasnya sudah ISO 9001. Ya, manajemennya, bagaimana mereka itu membuat, misalkan ada tamu datang, kemudian ada komplain dan sebagainya, semuanya diatur di 9001 2015 khusus untuk manajemen di tata usahanya. Oke? Soalnya ini terkait begini Pak, waktu ini ada pemeriksaan juga di fakultas yang dipakai itu yang 9001 2015, tapi kok mereka fokusnya di lab Pak, saya nggak ngerti. Bisa juga manajemennya yang dia fokuskan di situ. Jadi Bapak itu misalkan ada surat masuk, itu mengelolanya bagaimana, terus kemudian diteruskan bagaimana, ya proses bisnisnya itu bagaimana. Kalau di sini proses bisnisnya yang diutamakan. Ada surat masuk, kemudian mengelola mahasiswa, ya contohnya mengelola mahasiswa, apakah misalkan mahasiswa itu mau masuk lab contohnya ya, itu sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ada atau tidak, itu adalah 9001 di situ. Manajemennya 9001. Manajemen masuk juga manajemen laboratorium. Ya. Bukan laboratorium pengujian. Kalau ISO 17025 itu hanya untuk pengujian dan kalibrasi. Oke, tapi semangatnya itu sama, semangatnya intinya sama. Oke, PDCA itu. Ya Pak. Ya Pak. Nyambung sedikit Pak Bambang. Ya silakan. Kalau dilihat dari persyaratan administrasi lab antara ISO 17025 itu kelihatan lebih kompleks dibanding dengan ISO 9001 gitu ya Pak ya? Ya tentunya ya, karena kita berhubungan dengan dunia luar dan keabsahan daripada kesahihan dan keabsahan dari dari data yang kita keluarkan. Bisa bayangkan ya Pak ya, mungkin ini suatu bayangan saja. Di suatu pengadilan ya, kalau kita ditanya apakah laboratorium yang ada di saudara udah terakreditasi atau belum? Kalau kita bilang belum, itu udah habis. Artinya bahwasanya data yang kita keluarkan itu tidak sahih. Ya, itu contohnya. Kalau misalkan ada komplain dari suatu dispute gitu ya, dari suatu perusahaan, kalau kemudian kita keluarkan laboratorium kita belum terakreditasi, maka pasti nanti kalau di pengadilan atau dispute di internasional ya, apalagi kalau misalkan berhubungan dengan ekspor impor, itu nanti pasti akan kalah kita. Intinya seperti itu. Tapi semangatnya sama, bahwasanya apa yang tertulis, kemudian harus kita kerjakan, kita kembangkan, dan sebagainya. Intinya semangatnya sama, itu aja. Memang betul, lebih sulit, ya. Saja lebih rumit dan lebih sulit. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Silahkan aja lah Pak, nanti mana yang manajemen itu saya kira lebih mudah daripada yang ISO 17025. Oke? Yeah. Pak Ketut, ya, lanjut atau ya silahkan aja lah. Siap. Dengan risk-based thinking, maka semua risiko akan diidentifikasi, dipertimbangkan, dan dikendalikan sehingga risiko tersebut tidak mengganggu pencapaian tujuan. Yeah. Risk-based thinking merupakan elemen dalam pendekatan proses, yaitu memastikan bahwa resiko dipertimbangkan dari awal sampai akhir proses. Ya, ini dulu ya. Udah jelas ya. Kalau kita menjadi pengantin baru, ini contohnya Pak Dwi tadi, ya. Apakah Pak Dwi mau memasukkan unsur pihak ketiga gitu ya, mantannya masukkan sana, ini udah tidak lain adalah merupakan suatu warning, ya. Jangan sampai ini terjadi. Bagaimana caranya? Ya. Itu nanti kita tulis di situ. Oke? Silahkan berikutnya. Atau ada yang perlu kita diskusikan, silahkan. Tidak ada? Ya, jelas ya? Monggo Pak Ketut, lanjut. Risk-based thinking merupakan elemen dalam proses perbaikan terus-menerus yang difokuskan pada pencegahan.
Esensi dari risk-based thinking adalah membiasakan berpikir atas dasar resiko untuk setiap keputusan penting yang akan dibuat. Dan hasil dari risk-based thinking adalah sistem manajemen mutu yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan situasi real yang dihadapi organisasi. Ya, ini Bapak Ibu kelihatannya ini agak sulit dilakukan, tapi harus kita lakukan. Kalau Bapak Ibu sekarang manajemennya sekarang kelihatannya 9001 juga sudah memasukkan manajemen resiko. Jadi Bapak Ibu harus membuat juga. Ya, Pak Ketut, ya. Pak Ketut, apakah di labnya Bapak sudah diminta untuk membuat analisis resiko? Belum, Pak. Belum. Tapi setahu saya yang 9001 yang terbaru kelihatannya sudah harus memasukkan manajemen resiko ini. Ya. Jadi ini kesempatan buat Bapak untuk bisa memulai dan nanti bisa dikembangkan di di perguruan tinggi masing-masing untuk semuanya agar membuat suatu form paling tidak untuk mencegah terjadinya suatu resiko di dalam laboratorium Bapak Ibu masing-masing. Ya. Yang mengenai peningkatan PDCA saya kira tidak perlu saya lanjutkan di sini ya, karena Pak Is kemarin sudah sekali lagi ini penting sekali, Bapak Ibu harus bisa membuat suatu siklus PDCA ini secara baik. Adakah yang sudah punya tabel? Satu contoh yang sudah pernah dilakukan. Tidak ada. Belum, ini Pak. Kalau untuk akreditasi perguruan tinggi ini sangat penting. Satu contoh, sekarang saya ketua admisi ya, ketua penerimaan mahasiswa baru. Ya, selalu ditanya oleh Jakarta kalau ada akreditasi, bagaimana proses PDCA untuk penerimaan mahasiswa baru. Ya, jadi saya buat tabel lah di situ, rangkuman hasil rapat. Ya, misalkan penerimaan mahasiswa baru melalui ujian mandiri, problemnya itu apa, ya, di mana letak yang menjadi penyebabnya itu apa solusinya, dan apa tindakan selanjutnya. Ya, tindakan selanjutnya, misalkan harus membuat manual prosedur yang berbeda, ini adalah dasar merubah manual prosedur yang sudah ada. Ya, suatu contoh saja, kalau kemarin itu dalam hal ini bagi gambaran saja ya, dalam hal membuat ujiannya itu online ya, ternyata banyak sekali istilahnya online itu nyontek, contohnya nyontek, artinya ketidakjujuran itu tinggi. Akhirnya apa sekarang? Saya coba untuk membuat suatu sistem yang dulu online, betul-betul online, sekarang kita coba untuk membuat online, tetapi di tiap kota itu diawasi oleh istilahnya oleh pengawas gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan SMA di luar kota Semarang, bisa juga di Papua juga ada kerjasamanya dan lain sebagainya. Itu suatu contoh bagaimana kita meningkatkan kualitas admisi. Dalam hal ini ada admisi ya, contohnya berdasarkan atas evaluasi yang sudah pernah kita lakukan. Sekali lagi, minimal 1 tahun sekali Bapak Ibu itu harus membuat suatu evaluasi untuk pengembangan lebih lanjut. Ya, tabelnya saya kira Pak Is sudah bisa sudah diberikan ya Pak Is tadi ya, mengenai PDCA ini ya. Dan berhubungan dengan laboratorium, sebaiknya biarpun itu kecil, hanya 1 poin saja setahun ya, setahun sekali tolong dievaluasi juga. Ya, berhubungan dengan PDCA ini saya kira ada yang namanya istilahnya di dalam ISO 17025 adalah ketidaksesuaian, betul? Pernah dengar dengan ketidaksesuaian? Ya, betul, Pak. Ya, ketidaksesuaian itu kan poin yang di paling kanan ya biasanya, ketidaksesuaian. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak menemukan sesuatu yang tidak sesuai, ya ditulis itu memang judulnya di situ ketidaksesuaian.
Tapi Bapak Ibu poin-poinnya contohnya saja ya, penerimaan sampel. Semua penerimaan sampel sudah sesuai dengan prosedur yang tertulis pada klausul berapa. Ya, artinya di situ tidak ada yang tidak sesuai. Semuanya sesuai ya. Suatu contoh lagi kalau ada tulisan di situ ketidaksesuaiannya ya, penerima sampel pernah melakukan etiketnya, memberikan etiket yang salah ya, yang berbeda karena ketumpahan dengan air sehingga etiketnya itu hilang. Nah, itu kan ketidaksesuaian ya, itu namanya ketidaksesuaian. Nah, apa tindak lanjut kita itu nanti atas dasar itu nanti barangkali etiketnya itu harus jangan pakai spidol, misalkan aja pakai dan diberi suatu kode bukan hanya satu tempat tapi ada di 2 tempat, misalkan yang satu di atasnya terus yang satu lagi ditutup botol dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan namanya ketidaksesuaian ya. Itu adalah tidak lain adalah PDCA. Yang saya kira ini Pak Is sudah pernah diberikan yang di sini ya. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan. Ini tinggal 4 poin ini aja. Habis itu kita praktek. Monggo. Ya. Bagaimana? Sudah oke ya? Ya, silahkan. Ya. Betul. Ya, tapi ya manajemen risiko. Ya, itu kan harus dijabarkan, Pak. Bagaimana hari ini kita membuat suatu jabaran di 415 ya, dan itu ya. Ya 414 itu agar kita nanti ada formnya, terus kemudian ada rekamannya dan sebagainya. Itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu sekarang membuat prosedur, kan kemarin di panduan mutu yang Bapak Ibu buat ya, baru panduan mutunya ya di 4115. Nah hari ini ya panduan mutu saya hanya laboratorium berkomitmen untuk menjalankan manajemen risiko, itu kan di panduan mutu. Nah, bagaimana sekarang kita membuat prosedurnya, ya, formnya bagaimana, terus kemudian nanti kita jalankan bagaimana. Oke, itu yang kita lanjutkan di 4.1. Dan 4.1 itu adalah sesuatu hal yang baru. Memang di SNI sebelumnya atau di ISO sebelumnya tidak ada manajemen risiko ini. Oke. Ini di bawahnya ada, nanti di bawahnya ada. Oke. Semuanya ada. Kita selesaikan dulu yang ini, ya. Terus kemudian nanti kita coba untuk apa yang dimaksud dengan diskusi hari ini itu ada di bawahnya ini. Ini Bapak Ibu semuanya. Ya, udah ini aja lah nah ini contohnya ya. Terus bagaimana kita cara mengisinya nanti Bapak Ibu, ini sengaja saya buat dalam bentuk dalam bentuk istilahnya mati gitu ya. Tapi nanti saya harapkan Bapak Ibu itu mengetik ulang supaya Bapak Ibu paham dan ini adalah hasil karya Bapak Ibu sendiri, tidak copy paste dari saya ya. Coba dikembangkan lebih lanjut aja. Oke, ini yang saya maksud. Terus kemudian nanti bagaimana cara mengisinya, contoh cara pengisiannya nanti akan saya jabarkan pada hari ini. Oke, Bapak, jelas ya ini prosedur pengisian manajemen risiko dan sebagainya. Oke, Pak. Ini teorinya dulu deh, ya, prakteknya nanti Bapak Ibu berikutnya, ya. Ini masih setengah jam. Baik, kemudian kita lanjutkan saja ke yang ini manajemen risiko. Silahkan ganti Pak siapa, monggo. Sukarelawan bisa membaca.
Pak siapa ini, monggo silahkan aja lah. Pak tadi Pak Ketut ya, udah Pak Ketut atau mau dilanjutkan Pak Ketut hari ini? Pak Ketut semua aja ya Pak Ketut ya. Oke Pak Bambang. Ya silahkan Pak Ketut. Manajemen risiko adalah manajemen tentang cara atau mempersiapkan diri sebaik mungkin terhadap kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi atau mengevaluasi program penanggulangan risiko. Tujuan manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko akibat ketidakpastian sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Ya, ini teorinya ya. Kemudian bagaimana cara membuat manajemen risiko ini ya, cara melakukannya ini sudah ada di sini. Terus kemudian meliputi identifikasi. Silahkan aja lah Pak, teruskan aja ya Pak. Jadi bagaimana prosesnya membuat manajemen risiko? Ini ada lima proses. Silahkan Pak Ketut, langsung aja. Manajemen risiko dapat dilakukan melalui proses. Yang pertama itu identifikasi risiko, kemudian analisa risiko, pengelolaan risiko, implementasi manajemen risiko, dan monitoring risiko. Ya, dan lain sebagainya. Silahkan, identifikasi risiko itu apa? Identifikasi risiko meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan organisasi, mengidentifikasi sumber risiko, dampak kejadian, dan penyebabnya, membuat daftar risiko atau kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi. Organisasi sebaiknya menerapkan teknik identifikasi risiko yang sesuai dengan sasaran dan kemampuan personal dengan pengetahuan yang sesuai dilibatkan dalam pengidentifikasian risiko. Ya, hari ini kita akan membuat identifikasi risiko ini. Ya. Terus kemudian berikutnya analisa risiko. Mengukur risiko atau measurement dengan melihat potensial seberapa besar terjadinya severity atau kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Analisa risiko melibatkan pertimbangan atas penyebab dan sumber risiko. Tahapan penerapan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Tentukan sumber dalam penentuan risiko dan peluang yang dapat meliputi aspek penting, kewajiban, kepatuhan, serta isu internal dan eksternal. Tentukan rencana tindakan untuk mengatasi risiko dan meningkatkan peluang, pengelolaan risiko atau cara penangani risiko, risk avoidance, yaitu memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan yang mengandung risiko sama sekali. Ya, dalam memutuskan ada cara menangani risiko, ya. Itu ada risk avoidance, itu ya memutus sama sekali untuk tidak melakukan istilahnya strict sekali. Kalau ada risiko seperti ini berarti tidak akan saya lakukan ya. Kemudian ada yang namanya risk reduction, silakan, atau yang kita sebut sebagai mitigasinya. Silakan. Ada 4 cara ini. Ya. Risk reduction atau mitigation merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko atau meminimalkan dampak ketika risiko terjadi. Risk transfer yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain, umumnya melalui kontrak, misalnya asuransi. Ya, atau misalkan kalau Bapak mengandung risiko yang besar gitu ya, tidak dilakukan kontrak aja dengan pihak ketiga ya, yang pihak ketiga tentunya sudah ber-ISO 17025 juga. Itu termasuk dalam hal risk transfer ya. Supaya risikonya tidak ada di kita pindahkan saja ke orang lain atau pihak ketiga. Oke. Kemudian yang berikutnya, Bapak, silakan. Risk retention, walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, namun beberapa risiko tetap harus diterima sebagai bagian penting dari suatu kegiatan. Untuk risiko yang berdampak
rendah, lebih baik menerima risiko tersebut. Ya. Nah, ini yang harus semuanya. Ada dua, bagaimana kita cara menangani risiko. Yang pertama tadi memindahkan ke pihak lain, dan yang kedua adalah kita harus menghadapinya, ya. Kita harus menghadapinya, tetapi dengan cara bagaimana supaya risiko itu bisa dihambat. Itu yang kedua, ya. Baik. Ini yang nanti akan Bapak Ibu keluarkan. Ini ada satu contoh ya analisis risiko yang sebetulnya ada di laboratorium yang pernah saya buat ya. Ini yang saya inginkan nanti outputnya seperti ini. Ya, analisis manajemen risiko ya. Itu bentuknya seperti inilah, Bapak Ibu. Analisis manajemen risiko, aktivitasnya itu pada contohnya aja di pengambilan sampel. Pak Ketut ini tadi yang bertanya, bukan hanya di kita saja ya, tapi di manajemen pun juga harus ada. Betul, Pak. Ya. Jadi ini saya mulai dari penyebab aktivitasnya itu di pengambilan sampel. Ya, itu resikonya alatnya itu rusak, tidak berfungsi pada saat kita mengambil sampel. Betul nggak ini? Sering terjadi, ya? Contohnya seperti itu. Terus kemudian dampaknya kira-kira bagaimana ya kondisi? Penyebabnya apa? Penyebab resikonya adalah peralatan yang kurang tepat biasanya ya. Apakah sembarang aja ditaruh di mobil, terus kemudian mobilnya pada waktu ada ada gundukan itu langsung aja black gitu ya, itu menyebabkan alatnya itu rusak ya. Kondisi sampel atau dampaknya apa? Jadi kondisi sampel itu sudah kurang tepat lagi nanti untuk pengukuran ya, dampaknya ke arah sana ya. Kemudian tingkat kejadiannya kita sendiri yang menentukan apakah ini kemungkinannya terjadi itu tinggi atau tidak ya. Kesepakatan daripada teman-teman semua dengan kolega teman-teman semua ya. Kemudian tingkat dampaknya ya, itu kalau kita menggunakan alat yang rusak ini kan dampaknya sangat besar. Oleh karena itu dampaknya ini saya kasih angka 4 ya. Dalam hal ini angka 4 itu nanti ada aturannya di situ ya. Saya membuatnya poin 1 sampai 5 ya. Tingkat keseringannya itu 1 sampai 10 misalnya seperti itu. Sehingga kalau kita kalikan ya, tingkat resikonya itu adalah 2 kali 4 ini menjadi 8, dan peralatan penanganan resikonya ini high ya, termasuk ya, high ya. Resikonya sangat besar kalau ini terjadi ya. Kemudian penanganannya bagaimana? Maka peralatan itu harus dikemas dalam box yang standar sesuai dengan ISO yang sudah ditetapkan ya. Kemudian peluangnya ke depan ya, kita minta saja menambah pengetahuan personil agar tidak gegabah dalam hal mengelola peralatan yang akan kita gunakan. Ini nanti Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu buat ya. Memang ini adalah istilahnya yang di 17025, nanti kalau Bapak Ibu dikembangkan di 9001, kalau sudah ada di 17025 ini tinggal comot sana comot sini aja. Saya kira kalau yang di 9001 itu ya kelihatannya hampir sama juga ya, ini karena 17025 yang ada di sini diambil dari 9001 atau yang ISO 3000 ya kalau nggak salah ya. Itu mengenai manajemen risiko ini. Ya, kemudian yang pengambilan sampel ini juga sampling tidak sesuai dengan jadwal. Kadang customer mintanya hari Sabtu, tapi karena Sabtu kita sibuk, akhirnya baru Senin kita ambil, ya sudah pasti berubah di sana. Apalagi kalau itu misalkan pencemaran lingkungan ya, misalkan faktor air dan sebagainya, itu kan berhubungan dengan banyak hal di sana. Ya, nah, tentunya ini karena apa? Karena tidak tersedia transportasi, contohnya, ya pasti customernya pasti nanti komplain ya, dan lain sebagainya. Ini baru yang untuk pengambilan sampel. Tapi ada juga atau resiko, misalkan aja yang bagian penganalisis, ya dari PLP. Ini contohnya Mbak Sulis.
Misalnya hasil analisis tidak akurat. Apa saja yang menyebabkan ini tidak akurat? Volume atau jumlah sampelnya tidak cukup. Ini sering sekali terjadi dalam hal lab analisis. Ya, ini sering terjadi. Nah, ini yang ingin saya kita diskusikan hari ini. Tolong Bapak Ibu membuat tabel seperti ini, ya, warnanya karena hari ini adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, kita harapkan juga Bapak Ibu juga bisa membuat bagaimana cara mengisi prakteknya ini, ya. Ini yang tadi. Kemudian ini adalah prosedur pengisiannya, ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu ketik aja, ya. Disesuaikan dengan kopnya masing-masing lah, kop istilahnya di laboratorium Bapak Ibu masing-masing. Tujuannya untuk apa? Analisis manajemen risiko ini tidak lain adalah mengidentifikasi dan melakukan analisis dan sebagainya, ruang lingkupnya, ya, mitigasi risiko ini sehingga zero error, ya, intinya seperti itu. Tidak ada kesalahan di dalam melakukan prosedur kegiatan laboratorium kita, ya. Acuannya ini sesuaikan dengan panduan mutu mana, atau tidak, kalau tidak misalkan ada Bapak Ibu ada peraturan rektor, boleh juga dimasukkan di sini peraturan tentang keselamatan kerja yang ada di di universitas Bapak Ibu, masukkan juga di sini, ya. Terus kemudian ini saya ambilkan dari tabel yang tadi saya kemukakan di sini, ya. TL itu adalah tingkat keparahan, PD itu tingkat kejadian, ya. Kemudian PR itu adalah tingkat resiko. Nah, caranya bagaimana mengisinya, ya? Atau cara pengisian tabel, kolom aktivitas diisi dengan kegiatan pada laboratorium yang relevan. Artinya kalau misalkan apakah Bapak Ibu mau lengkap atau tidak, silahkan aja lah, Mbak. Kalau di petunjuk panduannya hanya masalah peralatan, ya, masalah peralatan aja, masalah bagaimana kita menggunakan peralatan manajemen risiko dalam hal peralatan aja. Kalau di petunjuk untuk kegiatan hari ini, ya, silahkan aja lah Bapak Ibu nanti bagian mana, apakah 1 atau 2 yang akan diisikan, silahkan aja, ya. Minimal satu, ya. Contohnya adalah pengelolaan peralatan laboratorium apa gitu, ya, yang sesuai dengan Bapak Ibu semuanya, minimal 1, ya. Kemudian kolom resiko adalah potensi kegagalan risk event, diisi peristiwa atau posisi yang menghambat pencapaian itu, ya. Contohnya seperti tadi, itu bisa berasal dari teknologi manusia, material, atau dari eksternal prosesnya. Oke. Kemudian kolom penyebab resikonya, ya, silahkan aja. Ini bisa dibaca sendiri. Diketik ulang aja dulu, ya Bapak Ibu. Ini nanti supaya Bapak Ibu bisa istilahnya memahami kira-kira apa gitu. Kemudian kolom dampak diisi akhir, dampaknya bagaimana. Terus kemudian kolom tingkat keparahan, ya, itu diisi, misalkan aja Bapak Ibu membuat keparahannya itu 1 sampai 100, silahkan aja. Tapi ini nanti definisi ini, keterangan ini harus ada, ya. Misalkan di sini 10, ya, 1 sampai 10 itu sangat rendah. 20 sampai 1 sampai 20 sangat rendah. 20 sampai 40 itu rendah, ya, dan seterusnya. Terus kemudian kolom tingkat kejadian, waduh ramenya bukan main, itu Bapak Ibu, ya, hampir tidak pernah terjadi, TD tadi, ya. Ya, tadi apakah ini mungkin terjadi? Mungkin terjadinya antara nilai likelihood ini Bapak Ibu sendiri yang menentukan, ya, bersama teman-teman. Silahkan aja. Ini tidak ada aturan yang resmi. Kalau saya membuat skornya ini, nilainya ini 1 sampai 5,
Bapak Ibu kalau pengennya 0,1 sampai 1 juga boleh, silahkan aja. Ada beberapa literatur yang menggunakan seperti itu ya. Dan kemudian bagaimana kita mengisi kolom tingkat resiko ini adalah tingkat keparahan kali tingkat kejadian ya, tingkat resiko ini. Nanti kalau TR-nya itu misalkan aja ini ya 1 sampai 5 itu berarti dia sangat rendah. Tetapi kalau misalkan ini sangat tinggi itu adalah 21 sampai 25 ya. Ini Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Sekali lagi, ini semuanya didasarkan kepada kesepakatan laboratorium, apakah kita menggunakan nilainya ini 1 sampai 5, 1 sampai 10, atau 1 sampai 100, atau 0,1 sampai 1, silahkan aja Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Oke. Nah, ini mitigasi resiko ya. Ini diisi upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko atau dampak. Bagaimana upaya kita? Oke, opportunity ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang. Suatu contoh tadi aja ya, peluangnya bagaimana ya, kita membuat panduan atau misalkan peluangnya kita tempelkan di semua tempat. Jangan lupa untuk membuat suatu istilahnya tepat waktu dan sebagainya ya. Itu merupakan, atau sebelum melakukan kegiatan pagi hari ada apel atau ada pengarahan, itu silahkan ditulis di dalam kolom opportunity ini. Oke? Ya. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Silahkan. Ini saya berikan ya. Contoh diberikan saat pelatihan itu contohnya yang seperti tadi. Ya, grid mengenai tingkat resiko itu bervariasi, silahkan saja didiskusikan dengan kolega. Jadi kalau Bapak Ibu tuliskan di Google gitu ya, manajemen resiko atau analisis resiko itu ada semacam tabel, silahkan juga misalkan Bapak Ibu nanti internet saya mana ini ya. Saya kecilkan dulu ini. Kemudian saya masuk ke internet, misalkan aja ini Google gitu ya. Bapak Ibu masukkan kata kunci analisis resiko laboratorium ya, misalkan analisis resiko aja ya. Seperti ini. Kita gambarkan aja lah supaya gampang ya. Di bagian image-nya. Nah, ini ada ini ya. Terus ada juga yang gambar-gambarnya itu skor ya, itu juga ada semuanya, ada ya, mana ya? Nah, ini contohnya. Dia membuat satu skor seperti ini ya. Levelnya bagaimana? Ya, tidak pernah terjadi ini probabilitasnya, kalau kemudian ini tingkat resikonya ya. Kadang-kadang ada yang membuat tabel seperti ini juga silahkan aja ya. Ini Politeknik Kemenkes itu sudah membuat loh Bapak Ibu. Ini contohnya ya, matriks untuk manajemen resiko laboratorium rumah sakit ini sudah ada semua dan sebagainya. Saya kira ini Bapak Ibu juga bisa memberi tabel seperti ini dan dimasukkan di dalam istilahnya keterangan untuk pengisian analisis resiko tadi. Saya kira itu Mbak Sulis. Silahkan kita diskusi aja Mbak Sulis. Ini saya share ke siapa, Mbak Tika atau Mbak Sulis? Mbak Sulis, enaknya gimana ini? Atau saya share di sini? Ya, bisa untuk materi dan penugasan bisa di-share di kolom chat, Pak Bambang. Kolom chat ya, saya tunggu aja. Ini saya langsung aja di sini sambil menunggu. Silahkan kalau misalkan Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan. Pertanyaan terkait materi dan penugasan untuk pagi hari ini, materi ini silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau sharing tentang lab-nya, apakah sudah pernah membuat tentang analisis manajemen resiko ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan atau hanya sedikit bisa Pak. Ya, silakan kita diskusi aja ya. Oke, ini dengan Pak
Gede dulu ya. Iya Pak, Bu. Silakan Pak Gede. Tadi tabel yang ada KD, kemudian tadi ada apakah TK itu, Ya. kemudian TR itu dikalikan Pak ya? TR itu adalah KD kalikan apa tadi kemungkinan terjadi dikalikan dengan yang penting adalah resiko yang paling kanan tadi. Apa namanya Pak? TR ya, ya. TR. Itu hasil pengalian antara tingkat resiko dengan kemungkinan terjadi. Memang kali, kenapa enggak jumlah ya? Kan Dikalikan. resiko ini tambah resiko ini, enggak gitu Pak ya? Ya, Maaf, semuanya gitu. dikalikan. Semuanya dikalikan. Ya, dikalikan. Kalau itu dikalikan Pak. Jadi suatu contoh seperti tadi ya. Apa namanya Pak Dwi tadi yang paling gampang ya, dalam suatu rumah tangga gitu ya, saya ekonomi ya itu sering terjadi. Misalkan Pak Dwi ngasih skornya 1 ya, 1, terus kemudian tingkat keparahannya itu tadi kelihatannya bisa kita apa namanya misalkan Pak Dwi nilainya 10 ya. Jadi 1 kali 10 hanya 10. Tingkat resikonya itu rendah. Oke. Dalam apa namanya berumah tangga. Tapi tadi yang Pak siapa tadi? Saya bilang kalau ada pihak ketiga. Jadi baru ngaten tapi ada ya itu tingkat apa namanya keparahannya ya itu sangat parah. Beliau langsung memberikan angka misalkan 80 di situ, ya. Tapi kemungkinan terjadinya hanya tadi berapa ya Pak ya? Kalau 80 ya kemungkinan terjadinya Kecil. Iya kecil ya. Jadinya angkanya misalkan 0,1 gitu ya. Jadinya kok 8 ya? Berarti tingkat risikonya jadinya kecil ya Pak ya? Ya. Ya sama juga ya tingkat risikonya, tapi bagaimana apa namanya itu bisa dihambat. Maksudnya seperti tadi, kalau misalkan dikalikan ya jangan dikalikan 0,1-nya mungkin oke lah tingkat kemungkinan terjadinya ya. Tetapi kalau misalkan kalikan 1000 gitu loh maksudnya, itu nanti jadinya angkanya kan 100 ya. Tingkat keparahannya ya. Betul nggak Pak? Ya coba tapi semuanya dikalikan ya Pak? Iya, tadi saya lihat dikalikan Pak. Kenapa ya. Kalau misalkan resiko ini ya, kan sebenarnya bukan ditambah gitu ya? Iya. Yang jadi pertanyaan saya Pak. Iya ya. Kenapa ya Pak ya? Semuanya dikalikan ya Pak ya? Iya tadi. Oke. Ya. Iya betul. Ya. Ya. Ya, misalkan aja yang seperti tadi, Pak. Kita memberikan nilai 5 maksimal untuk tingkat resikonya. Tapi tingkat keseringannya adalah 1. Ya. Itu 5. Tadi ekonomi, misalkan tingkat kemungkinannya terjadi itu sering, ya, sering terjadi 5. Terus kemudian dikalikan, tapi tingkat dampaknya itu hanya 1. Nah, itu yang saya maksud. Nah, atau gini aja, kalau misalkan skornya itu, tadi saya mungkin salah ngitung kali ya. 1 kali 10 kan berarti 1 tok ya tadi ya. Pak, tadi saya salah ngitung loh Pak. Gini aja, tingkat keseringannya itu skornya 1 sampai 10. Tapi tingkat keparahannya 1 sampai 100. Itu bisa, Pak.
paling aman gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi tingkat keparahannya itu skornya 1 sampai 100, tapi tingkat keseringannya itu hanya 1 sampai 10. Atau 0,1 sampai 1. Nah, itu nanti bisa satu contoh tadi. Kalau Pak yang pengantin baru tadi tingkatnya itu seringnya itu hanya 1 gitu ya, mungkin sering ya, tapi dia membuat suatu kesimpulan resikonya itu 10 kali 1 kan nilainya berarti 1, betul nggak? Ya 10 ya Pak ya. Ya 10. Kalau 0,1 kali ya 0,1 kali ini berapa Pak? 0,1 kali 110 juga ya? 1. 0,10 Pak. Kali 100 misalkan Pak yang tadi 10 juga ya. Nilainya sama ya. Artinya tingkat keparahannya dibuat lebih range-nya lebih tinggi gitu. 1 sampai 100, yang satunya lagi 1 sampai 10. Berarti keparahannya 100, keseringannya 10 sampai 10 gitu, Pak? Iya. Kalau gitu gimana? Atau seringnya itu 1 sampai 5 aja lah. Jangan sampai 10 ya. 1 sampai 5, sedangkan tingkat keparahannya itu Bapak membuat skor 1 sampai 100 gitu loh. Itu nanti bisa kelihatan. Oke. 1 kali 5 kan 5. Kalau misalnya 100 kali 1 kan 100. Pak. Sekali terjadi, tetapi kalau itu nilainya Bapak misalkan ada nanti pihak ketiga yang merusak, itu Anda kasih nilai 100 ya resikonya, maka nilai keluarannya kan 1 kali 100 berarti 100. Tapi yang tingkat ekonomi tadi misalkan Bapak berikan angka 5 ya. Kemudian tingkat kemungkinan terjadi adalah 5 juga skornya ya. Maka 5 kali 5 kan hanya 25. Oh, maaf, mohon izin Pak Bambang. Suaranya kurang jelas itu Pak. Kadang sebelum tenggelam sih. Iya. Ya, satu contoh aja kita membuat skornya yang sering, tingkat keseringan itu 1 sampai 5. Oke. Kemudian tingkat resikonya itu 1 sampai 100. Gitu aja. Ringnya. Satu contoh ya. Tadi yang ekonomi, masalah ekonomi, tingkat keseringannya mungkin sering terjadi, kita kasih angka 3. Oke. Tingkat resikonya kita kasih angka 5. Resikonya. Karena itu kan resikonya kecil ya. Pasti bisa diatasi lah masalah ekonomi itu. Maka keluarannya di situ TR-nya sama dengan 15. 3 kali 5, 15 ya. Tapi kalau misalkan ada pihak ketiga yang akan merusak rumah tangga kita kasih angka 100 langsung. Ya, kemudian tingkat keseringannya itu hanya 1 kali, ya, tidak mungkin lah itu terjadi, maka totalnya nanti keluarannya adalah 100. 100 itu sangat tinggi, sedangkan yang tadi 25 itu barangkali TR-nya itu adalah sedang atau rendah. Silahkan Bapak Ibu yang nanti menentukan sendiri. Ya, misalkan aja 0 sampai 25 itu sangat 0 sampai 20 sangat rendah, cukup, dan kalau sampai 100 itu nanti nilainya sangat tinggi. Oke. Halo Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sendiri yang menentukan itu, apakah itu termasuk parah atau tidak, skor itu yang Bapak Ibu. Artinya kalau kita resikonya sangat tinggi, itu harus hati-hati dan perlu warning yang begitu terus-menerus, oke? Harus difokuskan di sana. Saya kira itu Mbak Sulis, ya, Bapak Ibu semuanya. Iya Pak. Ye, nanti kita diskusi saja sore atau kapan Mbak Sulis?
Kalau ini coba dibuat dalam waktu saya kira 2 jam cukup lah ini bikin seperti ini ya Pak. Pak, ini masih ada yang mau bertanya? Silakan. Yuk, sambil saya nge-share ya. Oke. Untuk materi mohon izin untuk bisa di-share di kolom. Ya. Sebentar saya share. Pak Dwi Kurniawan. Ya. Kasih. Ya, bereduksi. Iya, reduction pasti ada dan itu tidak merupakan resikonya itu tidak menyebabkan nilai yang kita keluarkan atau proses yang kita jalankan itu tidak mempengaruhi sama sekali. Artinya nanti berdampak resiko yang kecil. Intinya seperti itu. Ya, setelah kita reduksi PR-nya menjadi misalkan tadi PR-nya itu asalnya 25, begitu kita reduksi menjadi 5 itu bisa kita abaikan. Intinya seperti itu, Pak. Ya. Tentunya kalau itu berkali-kali ya harus kita lakukan. Intinya seperti itu. Bagaimana bisa 2, bisa dihilangkan sama sekali atau kita reduksi. Intinya seperti itu. Inti daripada manajemen risiko ini bagaimana prosesnya itu sesuai dengan yang kita harapkan dan outputnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Intinya seperti itu. Semua proses yang kita lakukan dalam ISO 17025 itu tidak lain ada seperti itu. Bapak. Dan saya harus meng-share ini ya, share materi ya. Oke. Mbak Sulis bisa meng-share, Mbak Sulis. Kalau Mbak Sulis itu saya punya enggak? Sebentar saya. Kalau belum bisa di-share, mungkin nanti materi bisa disampaikan ke Mbak Tika aja, Pak. Mbak Tika, tapi Bapak Ibu kelihatannya kok menunggu ya ini ya, Bapak Ibu ya. Enggak, mohon maaf, Pak Bambang, ini ada yang mau bertanya lagi. Untuk Pak Dwi tadi sudah cukup jelas ya, Pak? Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Andi, silakan. Terima kasih Mbak Sulis. Kembali masih ke awal lagi Pak, saya agak lambat menyerap materinya ini. Jadi untuk manajemen risiko ini kan kalau yang saya tahu dari K3 itu fokusnya ke mungkin fasilitas dan lingkungan seperti itu ya. Jadi untuk yang ini fokusnya ke alat dan bahan gitu Pak ya, dalam penggunaan seperti itu ya. Juga harus ada Pak. Ya, K3 juga ada. Ya, contohnya aja apa yang dilakukan di K3. Intinya manajemen risiko ini adalah kita harus bisa memprediksi apa-apa yang bisa menghambat atau yang bisa menjadikan pekerjaan kita itu tidak sesuai dengan keinginan daripada yang sudah kita tetapkan. Intinya seperti itu. Kita harus bisa bisa memprediksi sebelumnya dan kita harus bisa ada usulan bagaimana supaya itu nanti bisa direduksi atau bisa dihilangkan sama sekali. Intinya seperti itu. Dalam semua hal itu pasti ada bisa kita lakukan manajemen risiko, termasuk juga K3. Saya yakin ada. Rumah tangga aja seperti yang saya utarakan tadi kan, paling gampangnya seperti itu. Ya. Bapak, dalam K3 apa yang dilakukan? Ini Mbak Sulis juga K3 ya? Bukan ya? Saya, Pak. Ya, Mbak Sulis, apa biasanya Mbak Sulis dalam K3 itu?
Halo Mbak Sulis. Ya, tanya kurang jelas, Pak. Apa yang dilakukan berhubungan dengan manajemen risiko ini terhadap K3? Contohnya saja, desain laboratorium tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan di laboratorium analisis atau laboratorium pendidikan. Ya, pintunya yang harusnya keluar, ini pintunya masuk ke dalam. Itu adalah manajemen risiko. Masukkan di situ. Ya, keadaan barangnya seperti apa, K3. Terus kemudian kemungkinan aparnya tidak berjalan dengan baik. Ya, kemudian kemungkinan misalkan aja membangun atau melakukan pekerjaan di luar tanpa menggunakan pelindung dan lain sebagainya, itu semuanya termasuk dalam hal manajemen risiko Bapak di dalam K3. Ya, misalkan aja peralatan di situ tidak ada shower, misalkan nanti kalau orang kebakar itu kan harusnya ada shower di sana ya, disemprot terus kemudian mati dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Bagaimana caranya? Ya, usulkan kepada pimpinan supaya semua hal yang berhubungan dengan K3 itu sesuai dengan standar yang ada. Itu intinya. Oke, Pak Andik. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Bang. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Pak Suwardi. Silakan, Pak Suwardi. Oke, makasih Bu Sulis. Mohon izin bertanya Pak Bambang. Silakan. Ya, kaitan dengan untuk analis manajemen risiko tadi yang berkaitan dengan pemberian nilai, misalnya untuk tingkat keparahan dan juga untuk tingkat kejadian. Nah, kalau seperti penjelasan Bapak tadi, itu kan diserahkan ke kita sebagai menyusunnya. Nah, sementara kalau misalnya itu diserahkan ke personel masing-masing, itu akan ada subjektivitas, Pak. Mungkin mohon arahannya gimana untuk menghindari itu, Pak. Misalnya kriteria yang saya tetapkan A, tapi yang B itu menetapkannya beda, sehingga bisa saja tingkat resikonya berbeda nanti Pak. Ada yang sedang, ringan, atau tingginya itu karena ditentukan masing-masing. Namun pencerahannya Pak, gimana mengatasinya seperti itu? Nah, memang tidak ada standar. Itu tidak ada standar. Yang melakukan itu kan laboratorium Bapak Ibu semua. Inti daripada analisis manajemen risiko itu Andalah yang berbuat dan Andalah yang bisa mereduksi semua hal yang berhubungan dengan risiko itu. Jadi yang mau berumah tangga itu Bapak Ibu sendiri. Saya mulai dari tadi, bukan orang lain. Ya, satu contoh saja. Apakah mungkin Bapak mematukan yang saya tanyakan pertama tadi, Pak siapa tadi? Yang ekonomi, terus kemudian yang satunya lagi malah pihak ketiga itu ada. Mungkinkah itu bisa kita lakukan? Pasti istilahnya. Pasti tidak akan selesai, itu tidak akan selesai. Ya, inti daripada kita membuat manajemen risiko itu intinya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, Pak. Kita yang menetapkan, kemudian kita yang menjalankan, dan kita yang menghambat agar risiko itu tidak ada. Artinya ya kalau Bapak Ibu bersuami istri itu ya jadi sukses sampai akhir hayat itu loh tadi. Saya faktornya apa saja supaya itu nanti sampai akhir hayat. Ternyata dua orang tadi Pak Dwi dengan Pak siapa kelihatannya kok pola pandangnya juga menetapkan tingkat kejadian dan tingkat keparahan itu dua orang itu kalau saya diskusikan lebih lanjut pasti akar-akaran dan sampai kiamat pun tidak akan bisa kita selesaikan. Intinya seperti itu. Ya. Makasih Pak. Ya, intinya yang penting nanti kalau misalkan ada asesor, ada yang tanya, ya inilah saya sudah membuat suatu standar, yang standar ini sudah saya sepakati antara teman-teman yang ada di laboratorium.
bukan diri kita, Pak, ya, tetapi diskusikan dengan pimpinan dan lain sebagainya supaya itu nanti standar itu ada klop lah. Kayak suami istri kan tidak boleh kita suami sendiri yang membuat, ya, juga suami dan istri itu diskusikan, inilah manajemen risiko saya, oke, berdua itu yang akan menjalani hidup kan hanya berdua itu. Intinya seperti itu, Pak Abdi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Matur nuwun sangat, ya. Yeah. Ini saya, terima kasih. Share, yuk. Bentar, saya share ini Bu, ya. Oke, baik Pak. Mungkin belum ya. Belum berhasil, nanti bisa dikirim ke Mbak Tika, Pak. Ini saya share sekarang, bentar, saya share-nya dulu. Oh iya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah jelas terkait materi dan penugasan untuk hari ini? Sudah ya, cukup ya. Tapi ditunggu sebentar aja, ini Pak. Semoga beres ini. Biru saya. Dan peserta workshop PLP Oktober, oke. Kemudian bukan ini. Ada banyaknya ini ya. Saya anukan analisis risiko dan aja PLP form pengisian. Yang ini aja, yang tadi aja ya Pak, ya. Yang saya presentasikan aja ya. Saya sengaja tidak memberikan kepada Bapak Ibu apa namanya word saya, sebetulnya word saya sudah ada, tapi tolonglah supaya apa namanya Bapak Ibu membuat sendiri dokumen itu dengan cara mengetik ulang, itu saya kira lebih bagus daripada nanti hanya copy paste, ya. Supaya bisa nanti begitu diketik pasti banyak hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Prosedurnya sudah diberikan oleh Prof. Meni nih, membuat. Oke, sudah sudah masuk ya Pak ya? Sudah masuk Pak. Bahan ajar PLP manajemen. Untuk mendownload materinya ya. Matur nuwun semuanya. Nanti jam berapa Mbak Tika? Bapak Ibu. Pak Bambang mohon maaf. Untuk nanti sore kiranya Pak Bambang kosong jam berapa aja? Silahkan aja lah, saya siap. Pokoknya setelah jam 4 kalau bisa. Kalau bisa setelah jam 4 gitu, gimana? Kita 1 jam aja lah diskusi, ya Mbak ya. Oh, nanti saya konfirmasi ulang saja ke Pak Bambang, gitu aja. Terima kasih Bapak. Monggo Bapak Ibu, enaknya jam berapa? Nanti saya siap setelah jam 4 lah. Ya. Mau malam atau mau sore silahkan. Ya, 1 jam aja saya kira cukup, nanti malam. Malam saja ya Pak ya, boleh ya? Usul malam ya Pak. Malam silahkan, kalau misalkan malam ya saya lebih suka. lebih santai Pak. Ya, lebih santai Mbak Tika. Monggo Mbak Tika. Jam 4 aja. Pak. Betul. Jam 7 gitu, tapi jam 7 Indonesia bagian timur udah jam 9, nggak apa-apa ya jam 7 ya. Nggak apa-apa Pak. Jam 7 WIB matur nuwun. 7 Pak Bambang. Matur nuwun. Terkait ini tugas untuk membuat prosedur analisis manajemen risiko ini. Iya. Oke. Kita diskusi aja nanti. Tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, masih ada? Sudah jelas, Yang saya harus ada meeting. Saya kira Bapak Ibu sudah cukup hari ini untuk pagi. Ya. Matur nuwun. Ya, cukup. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Semangat.
sangat bermanfaat dan Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas, dan nanti jam 7 malam WIP ya, kita bertemu lagi untuk diskusi tugas. Terima kasih. Ada tambahan dari Mbak Tika? Untuk materi ada Ibu. Sudah di-download nih Bapak Ibu? Pak Sulis. Pak Bambang. Nyuwun sewu Mbak Sulis. Saya live dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sukses buat Bapak Terima Ibu kasih semuanya. Pak Bambang. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terus suwun Pak Bambang. Baik Bapak Ibu, sudah jelas untuk tugas hari ini guys. Jadi ini masih ada waktu sampai nanti malam jam 7 kita diskusi terkait tugas dari Pak Bambang dengan Pak Bambang. Mungkin yang Indonesia bagian timur tidak apa-apa ya Pak ya, tadi sudah kesepakatan. Ya mungkin. Oke. Bu, ya. Mau tanya dulu Bu, ini saya sementara ini ngikutin lewat HP nih Bu. Kalau bisa materinya di sinkronnya ke link aja bisa ya Pak? Oh iya, untuk materi nanti akan disinkron di link materi Pak ya. Oh iya Bu. Iya Bu. Ya. Matur nuwun Bu. Oke Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua telah mengikuti acara pada pagi hari ini. Tetap semangat, selamat beraktivitas dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Bambang. Kita bertemu lagi nanti malam jam 7 WIB. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suwardi. Terima kasih Pak Sulis. Terima kasih Pak Abdurrahman. Terima kasih Pak Rosadi. Tika, terima kasih. Terima kasih teman-teman tercinta semua. Amin. Recording stopped. Pak Dwi langsung kembali.